sekarang kita bahas tentang seed dormancy. Jadi dormancy itu, seed dormancy dia ada suatu strategi bagi biji untuk menunda germinasi sampai kondisinya itu cocok begitu. Jadi dormancy itu artinya biji itu diam, ya, diam, tidak berkecambah dan stay di lantai hutan begitu. Ya, jadi biasanya ada kondisi tertentu atau karakter biji tertentu yang membuat dia itu dorman begitu. Ya, jadi biji-biji yang dorman itu ada di lantai hutan, ya, itu menyusun apa yang namanya soil seed bank, ya. Soil seed bank. Nah, ini kemudian dormancy ini polanya berbeda-beda. Ada kelompok yang tidak memiliki kapasitas untuk dormancy, artinya dia tidak bisa stay di dalam hutan lama tanpa kehilangan kemampuan untuk bergerminasi atau tanpa rusak lah, kira-kira begitu. Nah, kelompok tumbuhan seperti itu memang dalam bentuk biji dia nggak akan bisa stay terlalu lama, dia cepat bergerminasi, jadi anakan, dan dia tersimpannya tidak di dalam soil seed bank tapi seedling bank, gitu ya. Nah, ini ada beberapa kondisi yang menyebabkan breaking dormancy, artinya dormancy itu dia stay di tanah, nggak bergerminasi, tapi dia masih viable gitu ya, dia tidak rusak. Nah, kapan kemudian dormancy itu berakhir dan dia berkecambah? Nah, ini ada beberapa pemicu dan ini polanya berbeda-beda antar spesies. Misalnya ada wider soil temperature variation, increased soil moisture, ini yang paling sering karena kemudian tiba-tiba Anda kalau ingat pelajaran di Anvis itu mungkin ada masalah perkecambahan, itu salah satu event terpenting adalah masuknya air ya, imbibishi, yang kemudian menstimulat metabolisme yang ada di dalam biji itu yang berujung pada perkecambahan. Sehingga seringkali moisture content ini menjadi salah satu faktor penting untuk memecah dormancy ini. Ada perubahan quality, spectral quality of light, sun flare, dan nah, selain regenerasi secara reproduksi secara seksual atau sexual reproduction, ya, tumbuhan itu juga beberapa mempunyai pola vegetative regeneration. Jadi reproduksi secara seksual dari pohon-pohon di hutan itu sangat penting. Karena apa? Karena reproduksi seksual itu melibatkan percampuran gen sehingga meningkatkan genetic variation. Nah, di alam higher genetic variation itu akan memberikan peluang dia untuk survive lebih tinggi kalau kondisi lingkungan yang berubah. Ini kita bicara kondisi alami ya. Kita tidak bicara jadi kita bicara kondisi alami, bagaimana sih berbagai tumbuhan yang ada di hutan itu bisa survive di dalam jangka waktu yang lama secara mandiri. Itu higher genetic variation itu menjadi kunci. Karena kalau ada misalnya populasi suatu spesies, ada yang satu tahan kekeringan, ada yang enggak karena variasi genetik, begitu kondisi iklim sangat kering, yang nggak tahan kering mati, tapi ada yang tahan kering masih bertahan gitu. Tiba-tiba suhu panas gitu, yang nggak tahan panas akan mati, tapi ada yang secara genetik itu tahan panas, jangan bertahan. Nah, tapi memang genetic variation seperti ini kalau kita bicara membuat hutan untuk produksi kayu menjadi tidak menguntungkan kan, karena kemudian kayunya itu kualitasnya nggak sama. Nah, di dalam konteks itu memang genetic variation itu ditekan untuk menghasilkan tegakan kayu dengan kualitas genetik yang seragam untuk kepentingan produksi. Jadi ini dua isu yang sangat berbeda. Anda harus bisa melihatnya secara berbeda begitu. Ya, kalau di dalam konteks itu Anda pernah mendengar kan, kalau perbanyakan beberapa pohon itu ya sebaiknya dari indukan yang kualitasnya bagus di stack gitu ya, sehingga anakannya kualitasnya pasti sama induknya. Itu sangat berguna untuk
membuat hutan yang dipanen hasilnya. Tapi untuk di alam, untuk survival over generation, itu strategi itu kurang baik gitu. Nah, tapi kembali ke vegetatif regenerasi ya. Jadi untuk melengkapi itu, di pohon-pohon itu juga mempunyai kemampuan untuk bereproduksi secara vegetatif, walaupun katanya less advantageous in terms of gene exchange, genetic variability, and dispersal opportunity, yet it is important survival strategy for many plants. Ya, kadang-kadang ini menjadi berguna kalau pohon itu tumbang, dia punya kemampuan untuk vegetative regeneration sehingga menghasilkan resprouting atau trubus bahasa Indonesianya. Dari batang yang tumbang itu muncul tunas dan yang berkembang menjadi ranting, berdaun, dan dia bisa berkembang. Itu adalah kelompok tumbuhan yang punya kemampuan bereproduksi secara vegetatif, resprouting biasanya. Nah, resprouting itu penting atau trubus itu penting karena apa? Kalau pohon itu punya kemampuan itu ya, pada saat dia tumbangnya bagian atas misalnya ditebang begitu ya, akarnya kan tetap ya, tapi batangnya punya kemampuan mengeluarkan anakan. Jadi anakannya bisa segera setelah dia punya daun ya, opportunity untuk menyerap nutrisi itu kan jauh lebih besar ya. Karena apa? Akarnya intact, akarnya tetap yang sudah ada di tanah dan ekstensif, daripada anakan dengan jumlah daun yang sama gitu, yang akarnya juga masih kecil. Jadi resprouting itu adalah kemampuan regenerasi yang kita biasanya pertimbangkan juga kalau milih pohon untuk cerita restorasi tadi gitu.